Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa ICLA pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Maret. Tidak berasa kita sudah mencapai bulan Maret. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat selalu. Mari kita akan mulai kebaktian doa kita malam hari ini. Kita akan awali dengan mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan memulai kebaktian doa kita. Nats panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita katakan dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau,
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan malam hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama menghadiri kebaktian doa ICLA malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih bisa ada pada malam hari ini untuk mengikuti kebaktian doa ini. Kami ucap syukur Tuhan, Kau berkati kebaktian doa ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan menengguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pimpin kami memasuki bulan yang baru. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang beribadah saat ini. Kiranya kebenaran firman-Mu membentuk kami dan memimpin kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berhasil, apa yang paling dia inginkan? Ketika seorang anak kecil menang di dalam perlombaan, apa yang paling dia inginkan? Dia paling menginginkan pujian dari keluarga dan teman-temannya,
mengakui keberhasilan dan prestasinya. Ketika seseorang atlet memenangkan medali emas Olimpiade, momen kesuksesan itu membuat diri sendiri dan orang sekitarnya merasa sangat bangga. Maka ketika seseorang sukses, dia ingin orang di sekitarnya mengakui prestasinya dengan mengatakan good job, well done. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca adalah momen kesuksesan bagi Raja Salomo. Mengapa? Karena dia mencapai keinginan ayahnya, Raja Daud, untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dibangun dalam waktu 20 tahun. Ini sungguh waktu yang sangat lama. Akhirnya setelah 20 tahun, Raja Salomo menyelesaikan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah momen yang harus dirayakan, bukan? Raja Salomo dan bangsa Israel seharusnya sangat bangga saat rumah Tuhan diselesaikan. Seharusnya Tuhan juga memuji mereka atas keberhasilan mereka. Namun, ketika seseorang mencapai pencapaian besar seperti itu juga adalah waktu yang berbahaya. Mengapa? Karena ketika seseorang sangat berhasil, ia akan mulai memiliki kecenderungan untuk menjadi sombong. Ia akan mulai berpikir, saya mampu mencapai semua ini. Ini semua adalah kerja keras saya, usaha saya, kepintaran saya. Saya tidak perlu mengandalkan Tuhan. Saya bisa mencapainya dengan usaha saya sendiri. Jika bukan karena saya, mungkinkah rumah Tuhan dibangun dan diselesaikan? Bisakah pekerjaan ini dicapaikan? Ini adalah waktu yang berbahaya. Ketika Raja Salomo mencapai pencapaian yang begitu besar, Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Tuhan mau berbicara kepadanya. Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan ingin mereka merendahkan diri, mengakui bahwa mereka tidak dapat mencapai apapun sendiri. Jangan sombong karena mereka membangun rumah Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan hanya melihat tempat beribadah yang bagus, indah, spektakuler, namun orang-orang yang menyembah di dalamnya penuh dengan kesombongan, kemunafikan, kekotoran, dan ketamakan. Ketika kita mencapai sesuatu, Tuhan mau kita mengingat untuk rendah hati. Jangan hanya melihat usaha sendiri dan melupakan Tuhan. Jangan hanya memuliakan Tuhan di mulut, tetapi di hati ingin memuliakan diri sendiri. Tuhan tidak ingin kita kelihatan baik atau suci di luar. Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memberi segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat mencapai apapun dengan kekuatan sendiri. Semua yang dapat dicapai adalah anugerah dan karunia Tuhan. Maka kita harus mohon Tuhan menjaga hati kita dan bentuk hati kita. Terkadang kita bahkan bisa memamerkan diri dengan hal-hal rohani. Di kitab Lukas 20, Yesus menegur ahli-ahli Taurat yang suka berdoa dengan sangat panjang, kelihatannya sangat rohani, namun mereka sebenarnya adalah orang yang suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan tempat terhormat dalam perjamuan, bahkan menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat kita jauh melampaui penampilan luar kita, pencapaian kita. Tuhan menginginkan kerendahan hati dan ketaatan di dalam hati kita.
Dan Tuhan ingin kita berbalik dari perbuatan jahat. Ayat 14 Tuhan berkata, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya ada perubahan di dalam hidup. Bukan hanya hati yang berbalik kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kita berbalik kepada Tuhan. Jika kita tahu ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak bisa membiarkan diri kita terus jatuh di dalam dosa. Tuhan ingin kita berbalik, berubah, meninggalkan dosa, berhenti berkompromi dengan dosa. Ketika Tuhan menerangi hati kita, kita akan menyadari kondisi hati kita yang penuh dengan dosa. Setiap hari kita menghadapi berbagai godaan. Maka setiap hari kita memohon pertolongan Tuhan, berbalik dari dosa. Biarlah hidup kita terus dibaharui dan diubah oleh firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 11, kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jika kita berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan berkata, Dia akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, merendahkan hati, mengakui dosa kita dan bertobat, Tuhan berjanji untuk mendengar doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam ayat 15 dan 16 Tuhan bahkan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tuhan berkata, matanya dan hatinya akan ada di situ sepanjang masa. Betapa berharganya janji ini. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin dekat dengan kita. Tuhan memilih rumah Tuhan ini. Tuhan akan menyertai mereka dan Tuhan akan mendengar doa mereka. Semua ini bukan karena usaha Salomo untuk membangun rumah Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan dan pilihan Tuhan. Demikian juga hari ini kita dapat menerima keselamatan, menerima berkat Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Semua ini adalah anugerah dan karya Tuhan. Kita hanya menerima anugerah Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan dengan sangat jelas. Perintah Tuhan kepada Salomo sudah sangat jelas, namun Tuhan tetap mau memberikan kebebasan kepada Salomo dan orang Israel untuk memilih untuk mentaati firman Tuhan atau tidak mentaati firman Tuhan. Ayat 17 dan 18 Tuhan berkata, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Ini adalah pilihan yang pertama untuk mentaati firman Tuhan. Dan pilihan yang kedua ada di ayat 19 dan 20. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jika Salomo dan orang Israel memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan, bahkan menyembah dewa-dewa lain, maka penghakiman Tuhan akan menimpa mereka. Pada akhirnya, pilihan apa yang dibuat Salomo? Kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin Raja Salomo tidak mentaati Tuhan setelah menghabiskan 20 tahun membangun rumah Tuhan? Pasti dia akan mengikuti Tuhan dengan setia sepanjang hidupnya. Apakah demikian?
Mari kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Tuhan telah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali. Dan firman Tuhan telah disampaikan dengan jelas kepada Salomo. Seorang raja yang menghabiskan 20 tahun membangun rumah Tuhan, namun di usia tuanya, dia meninggalkan Tuhan. Hatinya berpaling dari Tuhan. Oleh karena itu, penghakiman Allah datang atas Salomo dan orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara, apa pilihan kita? Mungkin ketika kita masih muda, kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun ada banyak godaan dalam hidup yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Jika kita mau berbalik, Tuhan berkata, matanya terbuka dan telinganya mendengar doa kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menjaga hati kita, sehingga kita tetap mengikuti Tuhan dengan setia sampai usia tua dan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami untuk senantiasa merendahkan hati kami dan berdoa kepada-Mu. Tuhan, bantulah setiap kami supaya kami boleh mengikuti-Mu dengan setia sampai usia tua dan sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita teruskan pujian kita malam hari ini. Kita akan satu pujian. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa sama-sama datang berdoa. Saudara, mari kita datang, kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Dan saudara, pada saat ini mari kita mau mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau bersyukur saudara atas pimpinan juga pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Februari. Dan kita juga bersyukur saudara kita sudah boleh memasuki bulan yang baru pada bulan Maret ini. Itu juga mau bersyukur saudara, mungkin ada dari kita yang telah Tuhan pulihkan dari sakit penyakit. Itu juga kita bersyukur atas pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada anak kita, atau cucu kita, keluarga kita. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung bagi saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita mau doakan saudara untuk Pendeta Yusak Susabda, dan juga Bapak Vincent Basio, dan juga Ibu Lili Oing. Kita doakan di segala kelemahan tubuhnya, Tuhan boleh menjamah bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dan juga iman yang teguh. Saudara, mungkin juga kalau ada saudara dari jemaat kita atau mungkin saudara teman yang tahu saudara mengalami kelemahan tubuh, ada saudara kita sebut nama mereka dan kita doakan dan Tuhan kuatkan. Saudara, kita juga doakan agar jemaat diberikan kesehatan yang baik dan juga kelancaran di dalam pekerjaan. Jadi saudara, kita membawa segala pergumulan jemaat kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Yusak Sabda, Bapak Vincent Fasio, dan juga Ibu Lili Owi. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh menolong mereka ya Tuhan di dalam segala kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan di dalam segala kelemahan tubuhnya Engkau ada ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam sakit penyakit ini mereka juga terus diberikan iman yang teguh. Mereka terus boleh diberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan boleh beserta dengan mereka dan menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang kami tidak sebutkan di sini, yang mungkin mengalami kesulitan, pergumulan hidup, sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh menolong mereka, Kau boleh menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu agar diberikan kesehatan yang baik. Terus ya Tuhan, berikan kelancaran dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara tolong dukung doa saya di dalam pelayanan khotbah minggu ini, dan juga penginjil Peter Tikwalo yang akan melayani dalam pembatian bahasa Inggris. Kita terus juga doakan saudara untuk guru Sunday School di dalam skala persiapannya, agar Tuhan boleh memberkati. Saudara, kita juga mau ingat bagi mereka yang melayani mungkin ada di bagian sound system, multimedia, yang sebagai song leader, usher, musisi, dan juga yang lain-lainnya saudara. Kita doakan agar mereka terus diberikan kesehatan di dalam melayani Tuhan, dan juga hati yang terus mau mengasihi Tuhan. Harus saudara kita berdoa untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Berdoa juga untuk Pak penginjil Tikwalu, guru-guru Sunday School yang akan mengajar. Ya Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan dalam hamba-hamba-Mu dalam masa persiapan dalam minggu ini. Dan pada minggu nanti dalam mereka menyampaikan firman Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, agar Kau boleh memakai mulut mereka, boleh menjadi saluran berkat ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan boleh memberitakan firman-Mu, dan jemaat-Mu boleh berkati. Kami mau berdoa Tuhan untuk para aktivis, para pelayan Tuhan yang melayani di dalam setiap minggu, dalam mereka bertugas, ya Tuhan, Kau boleh menolong, berikan kesetiaan mereka di dalam mereka melayani Tuhan. Dan juga berikan terus mereka ya Tuhan hati yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuh hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu, bagi setiap pengurus ya Tuhan, dan semua hamba Tuhan, agar kami dapat bersatu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdukung di dalam pelayanan pada minggu ini, tentang mengenal pelayanan PMPI di dalam Saint Petra pada hari Jumat ini. Saudara, kita doakan untuk Pendeta Yohanes Marsono yang akan menyampaikan bahan atau firman Tuhan pada hari Jumat ini. Saudara, kita doakan agar boleh berjalan dengan baik. Saudara, kita juga mau berdoa bagi semua jemaat yang akan hadir pada hari Jumat ini. Kita doakan agar sekiranya dalam sesi ini Saint Petra dapat menguatkan, memberkati mereka. Saudara, kita juga mendoakan untuk sarana yang akan dipakai seperti dalam Zoom, atau YouTube, ya, audio, dan segala macamnya, saudara, internet. Kita doakan ini boleh Tuhan pakai, dapat berjalan dengan lancar, sehingga kita semua boleh diberkati. Dan saudara, kita doakan untuk pelayanan Saint Petra Jumat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan Saint Petra pada minggu ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Pendeta Yohanes Marsono dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh campur tangan, boleh menolong dalam segala persiapan hamba-Mu, dalam menyampaikan tentang misi ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam yang akan disampaikan, boleh sekali lagi mendorong jemaat-Mu, boleh sekali lagi mengikuti dan berpartisipasi di dalam pelayanan misi. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pada hari Jumat ini, bagi jemaat-Mu yang akan hadir secara online. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menolong agar ada waktu, sehingga semua yang hadir Tuhan, mereka boleh diberkati dan dikuatkan. Kami juga mau berdoa untuk platform yang ada, untuk sarana prasarana yang Tuhan berikan,
dalam Zoom, YouTube ya Tuhan, internet connection semua boleh berjalan dengan lancar sehingga kami semua diberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berdoa bagi di negara di mana kita tinggal saat ini. Kita mau berdoa untuk kestabilan ekonomi di negara Amerika. Ya mungkin ada beberapa tempat tidak stabil ekonominya. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Saudara, kita mau berdoa dari presiden, wakil presiden, dan juga para pemimpin yang bekerja di pemerintahan. Saudara, kita doakan bagi mereka di dalam segala pelayanan yang harus mereka lakukan bagi masyarakat. Ada banyak tanggung jawab, ada banyak pergumulan dan kesulitan. Kita doakan agar Tuhan boleh urapi mereka para pemimpin yang telah Tuhan pilih. Saudara, kita juga mau doakan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, mereka yang mungkin masih jatuh di dalam dosa, yang masih hidup di dalam kegelapan yang bagi di Amerika ini, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh mencelikkan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh mengenal Kristus, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoakan ketiga hal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika. Kami mau berdoa Tuhan, di tengah mungkin ada ketidakstabilan di dalam negara, dalam ekonomi ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh turut campur tangan, Kau boleh mengatur semuanya, dan Kau boleh berikan kestabilan ya Tuhan bagi negara ini, bagi Amerika. Kau boleh menolong ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan dalam bagi para pemimpin, presiden, wakil presiden, semua bagi pemerintahan ya Tuhan yang telah Kau panggil, telah Kau pilih ya Tuhan di dalam pemerintahan ini. Tuhan, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali kesulitan, kompleksitas ya Tuhan yang harus di-solve di dalam negara ini. Ya Tuhan, Kau boleh menolong, memberkati dalam setiap pemimpin ya Tuhan. Kau urapi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh Kau pakai menjadi berkat bagi negara ini. Tuhan, kami mau mengingat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan, kiranya Kau boleh mencelikkan mata hati mereka ya Tuhan, sehingga negara ini boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan negara ini, Amerika, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung di dalam kedua negara ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, untuk Ukraina dan juga Rusia, kita melihat berita pertempuran, peperangan masih terus terjadi. Kita berdoa untuk kondisi dunia, saudara, yang juga turut terpengaruh, saudara, akan perang ini, saudara. Khususnya, saudara, kita doakan bagi agresi Rusia dan juga ke Ukraina, ya, saudara, yang menimbulkan banyak sekali korban, tempat-tempat juga mengalami kerusakan. Saudara, kita doakan agar konflik ini tidak melebar juga ke negara lain, dan kita doakan agar mereka mendapatkan jalan perdamaian. Saudara, kita juga mau mengingat bagi mereka yang mereka harus refugee, saudara, mereka harus pindah keluar dari Ukraina, saudara, dan mereka mencari tempat perlindungan, tempat tinggal, tempat perlindungan, saudara. Saudara, kita doakan bagi mereka agar Tuhan boleh menolong mereka, boleh memberikan pengharapan di tengah situasi yang begitu sulit saat ini. Saudara, mari kita sama-sama mendoakan akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Ukraina dan juga Rusia, peperangan yang masih terus terjadi Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa Engkau boleh menolong ya Tuhan di dalam setiap situasi, setiap keadaan yang harus mereka hadapi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini di mana Rusia terus gencar menyerang akan Ukraina. Tuhan, kami berdoa Engkau boleh menolong, melembutkan hati mereka, dan mereka boleh mengambil jalan perdamaian ya Tuhan. Ada kesepakatan bersama sehingga mereka boleh mengambil jalan perdamaian. Tuhan, kami berdoa agar tidak banyak sekali korban di dalam peperangan ini. Kami juga mau berdoa agar situasi ini boleh terkendali. Kami juga berdoa bagi impact bagi negara-negara lain, bagi negara dunia lain ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar tidak melebar ya Tuhan, konflik ini tidak menjadi banyak sekali kesulitan ya Tuhan bagi negara-negara lain Tuhan. Karena Kau boleh menolong campur tangan. Kami mau ingat juga ya Tuhan bagi para refugee yang pada saat ini mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka harus meninggalkan negara mereka. Mereka mungkin merasa akan kehilangan harapan. Mereka begitu sedih ya Tuhan, berduka
atas kejadian ini. Tuhan, Kau boleh menolong mereka, berikan mereka penghiburan dan kekuatan, pengharapan bagi mereka yang terluka dan berduka. Kau boleh menyediakan mereka tempat tinggal, segala mereka yang dibutuhkan ya Tuhan, Kau boleh menolong mereka. Bagi negara-negara yang menolong ya Tuhan akan refugee ini, Kau boleh memberikan hikmat dan Kau boleh memakai mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu. Kami menyerahkan semua konflik ini ke dalam tangan Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa, kita membawa segala pergumulan pribadi kita dalam mungkin kesehatan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, kehidupan kita dan keluarga kita, segala pergumulan pribadi kita, saudara, mari kita berseru kepada Tuhan dan kita bawa semuanya dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin kalau kami putus asa, kalau kami lemah imannya, Tuhan, Kau kuatkan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan yang mungkin sulit, dan ajar kami Tuhan untuk terus percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menjawab dan juga mendengar suruhan doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian terakhir kita, yang terutama. Biar kita angkat pujian sekali lagi dari awal. Katakan yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lalu saudara, kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, senang saudara bisa ikut di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita tetap terus saling mendoakan saudara, saling mendoakan akan gereja kita, mendoakan bagi jemaat Tuhan, mendoakan bagi dunia pada saat ini saudara. Saudara, kita mau mengikuti saudara pada Saint Petra pada hari Jumat ini, ya tanggal 4 Maret, jam 8 malam. Saudara, ini kita tentang mengenal pelayanan PMPI. Saudara, ini adalah tentang pelayanan misi. Kita akan memasuki pada bulan misi, saudara. Nah, saudara, ingin tahu, saudara, tentang pelayanan apa saja sih yang telah kita lakukan? Pelayanan apa saja, saudara, yang kita lakukan pada mungkin tahun yang lalu di dalam PMPI yang sebelum-sebelumnya, saudara. Saudara, mari kita datang di dalam pada hari Jumat ini, saudara. Pendeta Yohanes Marsono yang akan membawakan bahan sesi Saint Petra pada hari Jumat ini. Saudara dapat mengikutinya di dalam Zoom, ya Zoom link nanti akan saudara diberikan di dalam grup WhatsApp ICL Family. Bagi saudara yang ikut di dalam Zoom, saudara juga dapat berinteraktif. Mungkin saudara ingin bertanya akan hal-hal apa saja yang saudara ingin tanyakan, saudara nanti bisa langsung bertanya kepada Pendeta Yohanes. Tapi saudara, bagi tidak bisa mengikuti Zoom, tidak apa-apa, saudara dapat mengikutinya juga saudara di dalam channel YouTube ICLA. Baik saudara, demikian warta. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be wholly thine.
aku dengan visi salib-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih Yesus. Biar ku memuji-Mu sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Jadilah kehendak-Mu dalamku.